Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha jahillahi wa mardati wa qurbi wa sahabi minallahi ta'ala amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawan-kawan semua, teman-teman, para pendengar dimanapun kalian berada? Alhamdulillah. Apa kabar puasanya semuanya? Lancar atau ada kendala? Semoga di awal bulan puasa ini, masih pekan awal pertama, kita diberikan semangat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aduh, kayaknya kaku banget gitu kalau bikin video. Pada khususnya kawan-kawan semua, sebenarnya di video ini nggak terlalu harus membahas suatu tema, hanya ingin menyampaikan apa yang ada di pikiran aja, yang biasa terjadi, terkhusus di bulan Ramadan gitu sebenarnya. Jadi nggak terfokus, nggak harus kaku dalam menyampaikan video. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang mau nonton, jadi selama 7 menit ke depan, ya kalau misalnya lebih dikit sampai 8 menit, saya ingin menyampaikan suatu masalah atau bisa manfaat atau ajakan, ya terserah saya yang menyampaikan, ya kan. Yang pasti saya membuat video ini di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk mengambil manfaat sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para alim terdahulu ataupun yang sekarang. Itu biasanya kalau masuk bulan Ramadan mengadakan pengajian kilatan. Ada yang kitab Safinah, ada yang kitab Sahih Bukhari, ada yang kitab macam-macam, banyak. Kalau saya mah belum bisa baca kitab-kitaban. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya dapatkan ketika saya belajar di bulan Ramadan, ketika saya melihat situasi di bulan Ramadan, dan saya ingin menyampaikan hal tersebut terkhusus untuk diri saya sendiri, yang akan menjadi dokumen saya di bulan Ramadan pada tahun ini 1447 Hijriah. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita nggak berasa puasa dari waktu fajar, waktu subuh sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Gimana caranya nggak berasa puasa? Simple caranya adalah dengan teman-teman semua kalian membuat jadwal di bulan Ramadan setiap hari. Misalnya di start mulai jam 3 sampai jam 4 itu ngapain? Biar seger, mandi kemudian sahur. Dari jam 4 sampai jam 5 ngapain? Ditulis sholat subuh misalnya ada. Habis sholat subuh jam 5 sampai jam 6 ngapain?
Oke, ngaji, siap ngaji, tulis. Dari jam 6 sampai jam 8 misalnya ngapain? Dengerin kajian Arif, kitab Adabul Insan fil Islam misalnya. Terus sampai ketemu maghrib. Nanti ujung-ujungnya puasa kita tuh nggak cuma nungguin waktu maghrib aja. Puasa kita nggak cuma sekedar berlalu waktunya gitu aja. Kan tetapi ada perbuatan kita di situ di waktu bulan Ramadan yang kita kerjain. Meskipun kadang-kali sekali dua kali jadwal kita itu suka berbeda dengan realitasnya, nyatanya. Dan disitulah kita harus benar sungguh-sungguh untuk memperbaiki kebiasaan buruk kita. Apa? Suka nggak disiplin sama waktu. Kapan lagi kalau bukan di sini tempatnya, di saat bulan Ramadan? Sebab apa? Sabda baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi apa? Ar-rahimu sujnatun minallah wa man wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Allah Subhanahu wa taala ini maha pemberi cinta. Allah Subhanahu wa taala akan mencari nih siapa orang yang pengen menyambungkan, yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati dia. Allah akan memberikan cinta kepada dia, kasih sayang. Tapi sebaliknya, apabila ada hamba yang sengaja ngajak buat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauh sama dia. Allah gak kasih cintanya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tebar ampunan. Promo nih buat kita para pendosa, saya khususnya. Yang mau ampunan dari Allah, maka deketi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita misalnya ngaji bisa, dengan beramal bisa. Belajar pun termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Asalkan dengan niat kita belajar agama atau belajar pengetahuan umum, diniatin apa yang kita pelajari itu nantinya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saatnya, momentumnya kita rujuk yang jauh dari Allah. Sekarang kita coba tata diri kita, PDKT sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada kita berupa kasih sayangnya, dan terlebih lagi berupa kita dicatat menjadi orang yang beruntung, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah 7 menit berlalu. Semoga video ini bermanfaat. Terlebih untuk saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.